Bab 1 Keluarga Lin. Aku akan mematahkan kakimu, memberimu sepasang kruk, dan kemudian memberitahumu bahwa tanpa aku, kamu bahkan tidak bisa berjalan. Jadi kamu harus bersyukur. Lin Yu melihat kalimat ini di buku hariannya dan merasa bingung. Bukankah kamu sudah mati? Mengapa saya melihat kalimat ini lagi? Tidak. Apakah kamu melihat buku harian ini? Saya menulis kata-kata ini di halaman sampul buku catatan saya 3 bulan lalu. Tetapi sekarang saya sudah mati. Bagaimana saya bisa melihat kata-kata ini lagi? Ini, terlahir kembali. Lin kamu. Teriakan tajam seorang wanita datang dari lantai bawah. Berapa lama kamu akan bersembunyi di atas? Beranikah kamu melakukannya atau mengakuinya? Lin Yu mengenalinya sebagai suara saudara perempuannya yang kedua dan yakin bahwa dia telah terlahir kembali. Lin Yu menutup buku catatannya dan menggelengkan kepalanya. Sudah 5 tahun, meskipun itu anjing, kamu pasti sudah mengenalnya. Namun dia bukan seekor anjing, melainkan anak kandung keluarga Lin, satu-satunya anak kandung. Lin Yu menoleh dan menatap ke arah ruangan yang sudah dikenalnya. Sambil memikirkan kematiannya sendiri, dia tersenyum pahit, menutup buku catatannya, lalu memasukkan buku catatan itu ke dalam tas sekolahnya. Bisakah masalahnya diselesaikan dengan tidak mengatakan apapun? Suara saudari kedua Lin Xian terdengar lagi dari bawah. Kamu semakin berani sekarang, kan? Kamu berani mengambil tindakan langsung, kan? Lin Yu mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya yang sedikit bingung. Mengingat sudut masa depan yang dilihatnya saat dia meninggal, menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, sudah waktunya untuk berakhir. Penyebab kejadian ini adalah Lin Tianyang, putra angkat kesayangan keluarga Lin. Ya, setelah diculik, keluarga Lin mengadopsi seorang anak laki-laki dan menamainya Lin Tianyang. Orang tua kandungnya beserta ketujuh saudara perempuannya memperlakukan adik lelakinya ini seperti harta karun. Mereka memegangnya di mulut mereka karena takut kata-kata terucap, dan di tangan mereka karena takut menjatuhkannya. Mereka tidak akan pernah memberinya bintang sebagai ganti bulan jika dia memintanya. Lin Tianyang juga bekerja keras, memiliki prestasi akademis yang sangat baik, berperilaku baik dan bijaksana, dan sangat disukai oleh semua orang di keluarga Lin. Keluarga Lin merupakan keluarga kaya di daerah setempat. Jadi Lin Tianyang telah dipengaruhi oleh etika keluarga kaya sejak ia masih kecil. Dia sopan dan memiliki temperamen yang mulia. Saat ia ditemukan, ia telah berkeliaran di luar selama 12 tahun dan diadopsi oleh seorang biarawan. Dia telah tinggal di kuil sejak dia masih kecil, lapar pada suatu hari dan kenyang pada hari berikutnya, pucat dan kurus. Berdiri di samping Lin Tianyang, mereka tampak seperti orang-orang dari dua dunia yang sangat berbeda. Dalam 5 tahun sejak memasuki keluarga Lin, kata-kata yang paling sering didengar Lin Yu adalah, apakah kamu hantu kelaparan yang bereinkarnasi? Kamu makan seperti orang kesetanan, dan kamu mengecap bibirmu, yang merusak kesenangan. Lupakan saja, aku tidak akan makan lagi. Sejak dikritik oleh saudara perempuannya, Lin Yu sangat berhati-hati setiap kali makan, karena takut membuat mereka tidak senang. Seiring berjalannya waktu, dia makan semakin sedikit. Setelah kebiasaan makannya sedikit diubah untuk disesuaikan dengan selera estetika mereka, mereka mulai menemukan kesalahan pada citranya. Jangan bilang kamu dari keluarga Lin di sekolah. Kami malu padamu. Kamu orang desa. Kamu menyebalkan sekali. Aku tidak tahu mengapa kami memintamu kembali ke sini. Sejak saat itu, Lin Yu pergi ke sekolah sangat pagi dan keluar saat semua orang di keluarga Lin masih tertidur. Lin Tianyang memiliki mobil khusus untuk menjemputnya saat dia pergi ke sekolah, tetapi dia hanya bisa naik bus. Uang saku Lin Tianyang setiap bulannya adalah 50.000 yuan, dan dia memberi dirinya sendiri 300 yuan, dan dia menyebutnya, anak laki-laki harus dibesarkan dalam kemiskinan. Setelah membayar biaya kuliah, biaya lain-lain, dan biaya makan, saya hampir tidak punya uang lagi. Kadang-kadang saya berjalan kaki ke sekolah untuk menghemat $1 untuk ongkos bus. Kemudian,
Lin Yu hanya bisa keluar untuk melakukan pekerjaan sambilan untuk memperoleh biaya hidup. Suatu hari, setelah ketahuan oleh Lin Tianyang pulang ke rumah dan memberi tahu ayah Lin Yu, Lin Yuan. Lin Yuan sangat marah dan berkata bahwa Lin Yu telah mempermalukannya dan ingin mengusir Lin Yu. Ya, keluarga Lin akan mengusir Lin Yu kapan saja, seolah-olah Lin Yu adalah beban yang dipungut di jalan. Setelah ditemukan, Lin Yu bersikap hati-hati dan bijaksana, dan sangat ingin berintegrasi dengan keluarga Lin. Dia berusaha menyenangkan semua orang, bahkan Lin Tianyang yang telah mencuri nyawanya. Namun sebagai balasannya dia masih menghadapi berbagai tuduhan dan ketidakpuasan. Karena sudah lama tidak makan, Lin Yu terkadang pergi ke kulkas dapur pada malam hari untuk mencari sisa makanan guna mengisi perutnya. Setelah ditemukan, kalimat yang paling sering didengarnya adalah, "Kamu mencuri makanan lagi." Ya, kalau hari ini kamu bisa mencuri makanan, besok kamu bisa mencuri barang berharga dari rumah. Kamu bisa menebak masa depan seseorang sejak usia 3 tahun. Kamu sudah remaja, dan tidak ada harapan untuk masa depanmu. Keluarga Lin kita memiliki kekayaan yang sangat besar. Apakah kami masih membutuhkan makanan darimu? Kamu tidak makan dengan benar saat makan, tetapi makan secara diam-diam setelah makan. Apakah itu yang diajarkan ayahmu yang seorang biksu? Lihatlah Tianyang, jika kamu setengah sebaik dia, kita tidak akan terlalu khawatir. Kemudian, Lin Tianyang berubah menjadi gunung yang tidak dapat diatasi yang berdiri di depannya. Selama dia melakukan kesalahan, yang akan menunggunya adalah, lihatlah saudaramu Tianyang. Penyebab kematian kali ini adalah sakit perut Lin Yu. Sejak memasuki tahun ketiga sekolah menengah atas, ia menderita sakit perut selama lebih dari seminggu. Tidak diketahui apakah itu karena studi yang menegangkan atau karena lapar dan kenyang yang berkepanjangan. Awalnya, ia berpikir ia bisa membawa palang itu sendiri, tetapi lama-kelamaan ia merasa semakin sakit. Akhirnya, dia tidak punya pilihan selain memberitahu ibunya, Lanlin. Tapi hasilnya, jangan cari alasan buat nggak mau sekolah. Kamu sakit perut. Kenapa terasa sakit? Tianyang memakan makanan yang sama denganmu. Mengapa dia tidak merasakan sakit? Saya lihat kamu memang tidak mau pergi ke sekolah. Jangan pikir aku tidak tahu trik kecilmu. Bangun dan segera pergi ke kelas. Jangan membuatku marah. Dalam keputusasaan, Lin Yu hanya bisa berlari ke sekolah sambil memegang perutnya. Tetapi dia pingsan begitu tiba di gerbang sekolah. Guru sekolah menghubungi orang tua Lin Yu, dan Lanlin lah yang menjawab telepon. Setelah Lanlin menjawab telepon, dia hanya mengucapkan satu kalimat, "Dasar pembuat onar," lalu menutup telepon. Kemudian dia mencari sopir dan bersiap berangkat ke sekolah. Tetapi saat sopir itu baru saja mengeluarkan mobilnya dari garasi, dia menerima telepon lagi dari Lin Tianyang. Lin Tianyang juga berada di tahun ketiga sekolah menengah atas, bersekolah di sekolah bangsawan. Sementara Lin Yu bersekolah di sekolah menengah pertama nomor 16, yang merupakan sekolah menengah atas terburuk di seluruh kota Hangzhou. Karena ujian masuk perguruan tinggi tinggal beberapa hari lagi, sekolah Lin Tianyang memberikan waktu libur 3 hari kepada para siswanya agar mereka dapat bersantai. Lin Tianyang membuat janji dengan beberapa teman sekelas untuk pergi ke Xishan untuk bersenang-senang. Jadi dia menelepon Lanlin. "Bu, apakah ibu bisa mengantarku ke Xishan? Aku sudah membuat janji dengan beberapa teman sekelas, dan ibu mereka juga akan pergi." Lanlin baru saja masuk ke dalam mobil dan pantatnya bahkan belum menyentuh kursi ketika dia menerima telepon dari Lin Tianyang. Tanpa ragu sedetik pun, dia berkata kepada pengemudi itu, "Lao Qin, pergilah ke sekolah tuan muda." Qin tua sedikit terkejut dan bertanya dengan heran, "Tidak akan ke SMP No. 16. Guru tertua mengatakan dia akan pergi ke rumah sakit." "Jangan sebut-sebut anak pembangkang itu. Dia pura-pura sakit. Dia hanya ingin uang lebih. Aku baru saja memberinya 300 yuan 2 hari yang lalu. Kok dia menghabiskannya begitu cepat? Kita tidak boleh membiarkan kebiasaan boros ini berkembang." "Apa yang baru saja kau katakan?" "SMP No. 16.
Bukankah dia di SMP 27? Bagaimana dia bisa berakhir di SMP 16? Orang ini tidak pernah berkata jujur dan selalu berbohong. Lao Qin mengerutkan kening dan mengoreksinya. Nyonya, SMP nomor 27 adalah SMP tempat tuan muda bersekolah. Sekarang dia duduk di SMA, SMP 16. Orang ini pindah sekolah tanpa memberitahu keluarganya. Sudahlah, pergilah ke sekolah master muda. Lin Yu meninggal tanpa menunggu siapapun dari keluarga Lin muncul. Meskipun begitu, ia juga rindu pelukan ibunya. Ayah saya sendiri dapat melihat saya dan berkata, anak saya bekerja keras dan merupakan anak yang layak bagi keluarga Lin. Saudara perempuannya akan memegang tangannya dan dengan bangga memperkenalkannya kepada orang lain. Ini saudara laki-lakiku. Meskipun dia tidak menonjol, dia sangat bijaksana. Namun, apa yang menantinya adalah kematiannya sendiri. Daripada melakukan ini, mengapa repot-repot mengambil alih diriku sendiri? Mengapa saya harus mengandalkan dukungan keluarga Lin? Jika aku harus mengulang hidupku lagi, aku tidak akan pernah berkompromi.